2013 ini karena sudah ditetapkan oleh kementerian kita. Namun, yang perlu digarisbawahi, materi yang disampaikan harus lebih disederhanakan. Karena ketika saya membaca buku paket anak-anak, terlalu rumit, terlalu membuat anak-anak kebingungan. Karena apa? Materi yang disampaikan tidak gamblang. Karena disampaikan melalui jalan cerita, tetapi tidak sinkron dengan pertanyaannya yang harusnya bisa dijawab dengan mudah, jadi belibet sendiri cara berpikirnya. Harusnya materi lebih disederhanakan agar anak lebih nyaman dan nyambung ketika disampaikan. Jangan dipaksakan dengan anak yang di lingkungan perkotaan yang notabene mereka bisa belajar di les-les yang lebih membuat mereka lebih tahu mengenai materi yang disampaikan. Hai sahabat Ruai, dimanapun Anda berada, bersama dengan saya Ika Christine di program Suara Ruai. Kali ini saya akan membahas mengenai dunia pendidikan kita. Dunia pendidikan merupakan dunia yang tidak hanya dibatasi dengan belajar di lingkungan sekolah. Namun pendidikan adalah pembelajaran seumur hidup. Kali ini kita membahas kekurangan dari kurikulum 2013. Berbicara kurikulum 2013 yang merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi. Di dalamnya dirumuskan secara terpadu kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan tentunya. Dalam perkembangan zaman di mana dunia pendidikan semakin maju, apalagi ditunjang dengan adanya teknologi, sudah barang tentu membutuhkan banyak perangkat pendukung, seperti misalnya HP maupun laptop. Mengenai kurikulum 2013 yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menjadi acuan bagi sekolah-sekolah, baik yang dari desa maupun yang di kota. Pertanyaannya adalah, sudah efektifkah di sekolah-sekolah? Tentu sudah efektif bila diterapkan di lingkungan sekolah perkotaan. Tetapi bagaimana dengan yang di wilayah pedesaan bahkan pedalaman? Pasti akan terjadi kesulitan dalam prakteknya. Mengapa? Karena anak yang tinggal di lingkungan pedalaman hanya mengandalkan pembelajaran dari sang guru ketika ia bersekolah. Sedangkan orang tuanya tidak semua bisa baca tulis. Sedangkan tuntutan dari kurikulum 2013 yang mengharuskan peranan orang tua dalam mendidik anak. Sebagai contoh, seorang anak yang ada di kampung saya selalu mengalami kesulitan dalam belajar karena kurangnya materi yang diberikan oleh guru. Sebagai imbasnya, anak ini bertanya kepada orang tuanya agar bisa menyelesaikan PR-nya. Tapi karena orang tuanya tidak tahu baca tulis, akhirnya harus bertanya kepada orang lain. Betapa kagetnya saya ketika saya sedang membaca materi dan soal yang diberikan oleh guru, ternyata sangat rumit untuk anak SD yang tinggal di kampung pedalaman. Mengapa saya tergerak untuk membahas di video ini? Karena saya merasa tergugah untuk generasi penerus bangsa. Ada banyak materi pembelajaran yang terlalu susah untuk dipahami. Bahasanya terlalu tinggi, bukan merupakan bahasa yang cukup dimengerti untuk anak-anak. Apalagi anak-anak di pedalaman atau di kampung lebih cenderung memakai bahasa lokal atau bahasa daerah dibanding dengan bahasa Indonesia. Ada banyak materi yang membuat saya terkadang bingung, tetapi saya juga sangat mengapresiasi gebrakan Pak Menteri untuk mengubah KTSP 2006 menjadi kurikulum 2013 yang lebih lengkap secara kompetensi tentunya. Tapi apakah bisa diterapkan? Bisa. Saya yakin, 100% yakin bisa. Tapi untuk
di lingkungan perkotaan yang notabene banyak sekolah yang menunjang seperti PAUD, TK, bahkan tempat-tempat les yang menunjang. Apalagi ditambah dengan jaringan internet yang lancar tentunya, yang rata-rata anak-anak di kota sudah tahu menggunakan gadget. Bagaimana dengan yang di desa atau yang di kampung seperti tempat kami? Yang rata-rata hanya tamatan SD. Coba bayangkan bagaimana anak di desa kami atau di kampung kami berjuang demi sekolah yang tidak ada fasilitas sama sekali. Tidak ada fasilitas gadget, tidak ada fasilitas jaringan internet. Bagaimana? Coba kita bayangkan ya. Kita memposisikan mereka menjadi mereka ketika kita hidup di kampung, bagaimana ketika kita harus belajar yang materi yang disampaikan oleh guru terkadang harus mencari di internet. Karena tidak adanya jaringan yang memadai, maka terkadang anak-anak itu bertanya kepada orang yang lebih dewasa atau orang yang dianggapnya bisa menjawab pertanyaan mereka. Pertanyaan kita balikan kepada kita lagi. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan PR yang seharusnya bisa dijawab dengan begitu gampang, tetapi sulit. Karena apa? Orang tua hanya kebanyakan 80% hanya lulusan SD. Saya tidak meragukan kemampuan anak-anak, tetapi banyak hal yang harus lebih dipertimbangkan mengenai kurikulum 2013 ini. Maksud saya, kita tetap memakai kurikulum 2013 ini karena sudah ditetapkan oleh kementerian kita. Namun, yang perlu digarisbawahi, materi yang disampaikan harus lebih disederhanakan. Karena ketika saya membaca buku paket anak-anak, terlalu rumit, terlalu membuat anak-anak kebingungan. Karena apa? Materi yang disampaikan tidak gamblang. Karena disampaikan melalui jalan cerita, tetapi tidak sinkron dengan pertanyaannya yang harusnya bisa dijawab dengan mudah, jadi belibet sendiri cara berpikirnya. Harusnya materi lebih disederhanakan agar anak lebih nyaman dan nyambung ketika disampaikan. Jangan dipaksakan dengan anak yang di lingkungan perkotaan yang notabene mereka bisa belajar di les-les yang lebih membuat mereka lebih tahu mengenai materi yang disampaikan. Saya yakin setiap anak memiliki kemampuan, tetapi sayang pada praktiknya anak yang tinggal di desa, yang hidup seadanya, terbebani dan sulit untuk menerima pembelajaran. Untuk kementerian ataupun dinas terkait, sederhanakanlah materi yang ada, secara khusus untuk yang di wilayah desa, di pedalaman. Ini juga tidak kalah penting mengenai pendidikan karakter. Belajar bukan hanya membuat anak pintar dan cerdas, tetapi diimbangi dengan punya karakter hidup yang baik. Setiap kali saya menonton TV, ada juga tawuran antar pelajar, geng motor yang membawa senjata tajam, yang ternyata juga seorang pelajar. Sehingga pernah ada korban jiwa, malahan yang tidak kalah menghebohkan, kasus bullying yang menyebabkan seorang remaja laki-laki menjadi ODGJ. Sungguh miris rasanya, sungguh miris. Rasa-rasanya kok bertentangan dengan kurikulum 2013 yang di dalamnya ada pendidikan karakter. Di manakah penerapannya selama ini? Bahkan ada anak yang tidak tahu ketika ditanya soal Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, bahkan lagu wajib nasional. Tapi ketika ditanya soal Blackpink, soal Coldplay, langsung cepat, langsung nyambung. Bagaimana Indonesia akan menikmati bonus demografi di tahun 2045 nanti?
jika generasi penerusnya seperti ini. Ingat arahan Bapak Presiden, Bapak Jokowi, jika kita tidak siap dari sekarang, maka negara kita Indonesia akan terus menjadi negara yang berkembang, tidak akan menjadi negara yang maju. Waktu yang dibutuhkan hanya 13 tahun. Dan itu dari sekarang, bukan besok atau tahun depan atau kapan, tidak, tapi dari sekarang. Jadi mengapa ini harus disampaikan? Jangan sampai kita kehilangan karakter berbangsa Indonesia yang sangat majemuk dan kaya tentunya. Ada pula capres yang ketika di hadapan publik tidak hafal lagu Maju Tak Gentar. Apakah ini pendidikan yang seharusnya diterapkan? Sudah saatnya di Kementerian, Dinas Pendidikan, bahkan berbagai pihak yang terkait, kita juga sebagai orang tua harus juga ikut berperan serta untuk segera mengevaluasi pendidikan di negeri kita ini. Bahkan media juga harus ikut berperan. Jangan hanya berbicara yang viral-viral saja, yang memviralkan segala sesuatu, bahkan lupa akan karya anak bangsa. Hanya menangis sedih yang ditinggal pacarnya. Padahal ada anak kecil dari desa, dari kampung, yang tidak salah bernama Nono. Dia juara matematika tingkat dunia untuk anak kelas 2 SD. Mari kita tanamkan budaya belajar, karena belajar bukan untuk saat ini saja, tapi sampai akhir hayat kita. Percuma bila otak kita pintar tapi tidak diimbangi karakter yang baik, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Ini juga merupakan landasan dari konstitusi kita yang mengatakan harus ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya Ika Christine dalam program Suara Ruai. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa.